Nora jangan mati, sadis lah. Mati itu binatang ya. Iya. Nenek saya waktu itu, neneknya bapak waktu itu meninggal. Jadi mereka di situ potong kerbau, potong babi berapa ekor. Jadi waktu pas saya datang, ya Allah, nauzubillah, bau amis darahnya itu, ya Allah. Ngeri. Terus sampai bilang, ih gimana ini. Jadi ceritanya Kak Nora nggak jumpai Luga? Di Medan ya. Iya, udah diusir dia dari tempat di Jakarta. Dia cemana lah. Dia mengatakan Roh Kudus itu, Bunda Maria itu, yang melahirkan istrinya Bapak itu Roh Kudus. Mana Troy, naik kau Troy. Tapi jangan salah loh. Tapi jangan salah loh Kak. Apa? Yang Kristen ini, gereja 1 jam saja, GSJS, itu sekarang mengimani bahwa Roh Kudus itu perempuan, mamanya Yesus. Jadi apa yang dibilang sama Luga itu luar biasa loh. Gereja sebesar GSJS saja sekarang ngikuti itu. Jadi pendeta Samuel Gunawan ya namanya ya. Samuel Gunawan dia bilang contoh dari satu keluarga yang utuh, yaitu Bapa, ya Roh Kudus perempuan, dan Yesus sebagai anaknya. Itu contoh keluarga yang utuh itu. Mereka setuju. Iya, karena dipikir begini, manusia melahirkan manusia, hewan melahirkan hewan. Nah, kalau Yesus dikatakan anak Tuhan, yang melahirkan dia harus Tuhan. istri Tuhan. Benar? Berarti Tuhan punya keluarga dong? Iya harus Tuhan juga dong. Kalau manusia kawin sama kambing, anaknya setengah kambing, setengah bukan setengah kambing, manusia baru, jenis makhluk baru dong. Nah itu. Makanya betul yang dikatakan si Luga. Kalau kita mau pakai akal, ini sebenarnya secara akal ya, secara akal masuk. Terlepas dari hakikat, terlepas dari sifat-sifat Tuhan itu bagaimana, kan begitu. Nah, kalau begitu mereka harus tidak memakai kitab suci yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah, Konoha, menurut pendeta Yesus anak domba, berarti Bapak Yesus saya tidak berani itu ya, karena itu kan gara-gara saya mengatakan Yesus binatang jadi dilaporkan. Ada tertulis ya. Trauma Kak Nora. Iya. Karena bisa trauma juga dia. Bukan begitu. Kita tuh belum sampai ke tahap di atasnya. Kalau sudah tahap di atasnya, nah itu baru seolah-olah kita jadi berdiskusi di situ, di pengadilan. Aduh, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Aku cuma mau pengumuman sebentar aja. Ntar aja habis itu saya, ya. Ini saya cuma mau menyampaikan bahwa saya bisa bertahan lama duduk di sini kalau Nora jangan tutup kamera. Tutup kamera saya turun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada tamu. Silakan dinaikkan otennya. Saya ada tamu. Saya ingin mendengarkan kesaksian beliau, kenapa beliau jadi mualaf, dan setelah dia jadi mualaf kenapa bau badannya berubah gitu loh. Tetangganya bau kluwing, kalau dia lewat itu walang sangit lewat katanya orang. Nah coba, ada juga adik saya yang cantik ini rupanya. Woi bangun woi. Siapa? Cabi? Itu dia. Iya. Ngapain dia di sini? Anak hilang. Tidur beliau lagi tidur. Mana kabarnya Pak? Aku sehat, cuman ada petugas puasa baru 7 kala kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah, lanjut dulu. Saya pengen dengarkan kesaksian sambil saya masak kue. Silakan. Enak buat kue Bang Zuma. Tapi nggak berani lah saya ngomong. Ada guru kita di sini, woi. Enggak lah. Bang Zuma tuh mau bilang kalau lu buka kamera jadinya nggak nafsu makan Bang Zuma, jadi puasanya lebih tahan. Kalau nggak biar kuenya nggak tahan nanti. Tahu aja. Dengar ini sekian lama sudah kita berumah tangga kan. Saya tidak pernah dengar diri lu bersaksi kesaksian diri lu tentang. Lama kita sudah berumah tangga Bang. Abangnya ada aja. Lu punya rumah tangga, diri lu juga punya rumah tangga masing-masing. Emang gue lesbi ada aja lo. Jadi lu coba ceritakan kesaksiannya kenapa bisa pindah ke Islam gitu.
Bang, itu udah lama, Bang. Ya nggak apa-apa, aku belum dengar kok. Bang udah dengar kok. Belum. Sambil kita ngopi-ngopi tunggu buka. Ayo, silakan. Udah ada lagi, Bang. Udahlah, naikkan yang Oten we. Ini kan Oten. Janganlah. Oten lagi wartajil loh. Jam segini lagi wartajil orang nih. Yang dibawa banyak nggak yang belum dengar kesaksian beliau? Gimana beliau di gereja, gimana beliau di tempat ibadah, bagaimana hubungan spesialnya dia dengan pendetanya gitu. Bukan spesial. Pendetanya suka kedip-kedip mata sama dia kan. Ayo kita dengarkan teman-teman, dibawa. Kita duduk yang santai ya, dengarkan beliau. Silakan. Ya tapi Halo, aku Bang. Kak Nora, dengar kabar lu keluar dari Kristen tuh gara-gara nggak mau bayar perpuluhan namanya. Kurang asam. Yang bayar per bulan kan bapakku loh. Oh. Iya, karena dibilang sama orang tuh itu Nora dulu di gereja duduk paling belakang dia karena nggak sanggup bayar perpuluhan, malu dia duduk Enak depan. aja. Saya rajin loh ikut kegiatan gereja, bahkan penginjilan ke luar kota itu ke tempat-tempat kecil-kecil itu rajin ikut sama Pak Pendeta kami dulu. Ngapain kau sama pendeta berdua? Enggak, kami ada sekitar 7-8 orang dari muda-mudi juga. Oh, pernah muda rupanya dia, Bang. Pernah nggak berpikir siapa nyawa? Sedikit lucu nih ketua. Dia mau mancing. Iya. Kalau Oten itu pancing dengan desahan naik pasti. Iya, lu ada sahannya gitu loh. Ini gua ajarin. Iya nggak langsung Bang desah Bani, gitu ngapain lah lo ya. ngajarin lo, Pia aja udah bisa lo. Ngapain lo ngajarin? Enggak langsung Gua mendesah ya mendesak. kan. Aku cubit-cubit dulu itu si perutnya Yesus yang Itu si Pia udah ahlinya. Terus Ngajarin. iya perutnya Yesus yang sispek gitu ya kan, kotak-kotak gitu kan. Ih gemes sekali aku ya kan. Kayaknya ukurannya es itu pinggangnya gitu kan. Kecil, sekpek ya kan, kotak-kotak gitu kan. Tuhan membuat aku aja ya kan ya. Backpack lagi, dispek gitu. Oh Lu sis, pengen Tuhan buat apa, Pia? Tuhan Oten buat aku apa? Buat pajang lah di rumahku lah. Kok aku pengen kangen ya kan. dicubit-cubit tiap hari gitu ya. Aku cubit-cubit perutnya kan dia kan sis. Cemol-cemol Gitu ya pipinya. kan. Bukan Bener coklat sekali ya. pengganti timun. Nggak usah pakai timun-timun. Aku kan bukan. Tuh. Jadi kalau kita merasa terhibur kalau lagi sedih kan, kalau misalnya kalau lagi sedih ada orang menghibur jadi bisa ketawa juga kan kita. Berarti besok udah Fiona kesini lagi jadi hilang lapar hausnya lagi. Iya hilang nanti kalau Bunda Fiona turun. Iya. Sama Bun, jangan gitu Bun, bukan itu ya Bun ya, kita bukan nggak mau Bun dibilang siluman, saya nggak mau bener Bun, saya jadi sedih. Buaya berkepala naga. Ya, buaya bisa jadi, Mas. Buaya darat ya Bun. Ya buaya darat itu berkepala naganya macam tu. Banyak tuh buaya darat tuh banyak di Sukabumi tuh ada Bun satu. Ngadi nih satu nih. Mau fitness ini orang nih. Satu suka mau fitness nih, Herman saya. Yang tidak merasa jangan merasa kasiniran atau biasa. Enggak kan dia langsung dibilang Sukabumi kan. Iya Sukabumi kan luas, banyak, orangnya beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Gitulah.
Elo itu dosa gitu. Kayak kemarin kan ngebahas yang ada apa namanya yang lagi viral di Sukabumi itu jangan di Nggak boleh. apa namanya Nggak nggak boleh. Soalnya kan nggak semua nggak orang boleh. kayak gitu. Mungkin orang itu Ya, lagi nggak boleh. hilaf gitu kan. Iya, nggak boleh. Ingat kata Nabi, kalau orang lagi salah jangan ditambah kesalahannya, jangan dihina, jangan diwiwirang muncak Sunda nama. Ajaklah kita kasih saran, kasih tahu, lurusin ke jalan yang benar kan gitu. Bukannya dia udah dapat musibah malah dihina, diwiwirang kan lucu. Nggak boleh itu, bukan ajaran Nabi itu. Betul. Ya betul, nggak boleh. Udah dapat musibah diblokir itu nggak boleh. Oh, Bang Fe, kasihan. Kasihan itu tambah stres kalau udah dapat musibah diblokir lagi udah parah itu. Wah, Udah. iya, nggak boleh, Parah nggak itu. boleh, nggak boleh itu. Boleh kayak gitu. Ini Bang Baal kemana nih? Bang Baal? Bang Baal, tahu lagi Bang di dapur kayaknya nih lagi main kayaknya lagi buka puasa. Kayaknya lagi Bang di Baal kamar. lagi puasa ini, apalagi puasa ngomong dia takut menghujat ya. Iya, takut batal Iya, puasa benar, katanya. benar. Bang Baal batal puasa dia benar. Nggak boleh, Bang Baal. Nggak boleh. Tadi baru mau nanya, ini Bang Baal asli atau Bang Baal palsu gitu. Bang Baal asli. Ngobrol dulu tadi, cuman dia lagi berpuasa sekarang. Puasa ini. Puasa. Iya, saya juga ke situ pikiran saya ini Bang Baal asli atau palsu gitu kan. Asli. Tapi dari kata-katanya teh asli teh. Coba Bang Baal bersuara dulu. Kalau belum bersuara belum bisa dipastikan asli. Nggak mau bersuara dulu biar beliau nggak mau Belum menghujat. ada oten, Beliau nggak mau belum menghujat bersuara. gitu loh. Suara Bang Baal mahal hanya untuk hoten. Nggak mau menghujat beliau. Iya. Jadi kan pas naik dia berpesan dulu sebelum dia ini di mute. Awas ya jangan menghujat, jangan bilang Yesus itu B2 katanya. Iya, Jangan bilang segala macam lah katanya gitu. segala macam. Lalu dia di mute. Makanya saya disarankan ke semuanya jangan menghujat gitu. Ada pesan, ada amanah dari Bang Baal. Makanya tadi saya sebentar dibawakan ke Yesus, saya protes gitu, jangan ke Yesus, ya gitu loh. Takutnya Makanya jangan, keterusan. makanya iya betul Bang Pe. Jangan bilang Yesus pernah gusbol ini itu keledai itu nggak boleh itu. ya colok Keledai ledek boleh itu nggak nggak boleh, boleh. bilang kayak gitu. Tapi kalau bilang Yesus pernah nenen kan nggak apa-apa kan? Ini Mumu Cover, sarung sampai ke rumah Bapa di surga itu benar sekali 100% benar. Jadi kalau aku Nah, bilang kayak gitu juga, ketika- lu percaya sama aku nggak? Global. Kalau aku bilang tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui aku, lu mau ikut aku nggak? Jadi begini saudaraku detektif, apa yang saya katakan ini adalah kebenaran yang hidup yang harus kita yakini dan kita percayai bersama. Kenapa Kita jadi harus? Nggak, kalau aku nggak mau percaya gimana? Harus itu kan artinya wajib ya. Kalau orang nggak mau gimana? Halo. Karena Yesus aja kan sering ya waktu di dunia juga entah apa aja dia bilang nggak bisa dipegang istilahnya. Yesusnya aja nggak bisa dipegang gitu. Iya, begini saudaraku, tolong dengarkan dulu apa yang saya katakan. Bahwa saya hanya ingin menyampaikan apakah yang saya sampaikan ini akan diterima atau tidak itu adalah depend on you. Maksudnya tergantung bagaimana cara kita memandang ya, dari sudut pandang mana kita memandang itu seperti itu. Gimana Yesus. cara mandang Yesus? Yesus yang nggak ada sekarang, cuma ada foto. Foto pun nggak tahu yang mana yang benar. Tolong dengarkan dulu Oh, ya, apa yang dengarkan. saya sampaikan sampai selesai. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan saja. Siap. Ya, assalamualaikum. Oke, Guru. terima kasih detektif. Waalaikumsalam. Pertama, Ya, lanjut. saya ingin menyampaikan ajaran Yesus yang murni itu adalah hukum kasih, hukum terbesar, dan hukum yang terutama.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Maka jika kita memang benar mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah atau Al-Masih Isa alaihi salam, maka kita wajib untuk melaksanakan atau mengamalkan hukum kasih, hukum terbesar, hukum terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dari sini kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan sabda Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita benar-benar mengasihi dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita? Dan apakah kita benar-benar sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita sendiri? Siap. Saudaraku, saat ini, detik ini, di waktu ini, kita sudah mendengar kabar tentang Iran, tentang Israel, tentang Amerika Serikat. Mereka sedang berada di dalam kesesatan dan membuat kebanyakan orang menjadi bingung. Oke, aku tanggapi dulu ya. Waduh, lari ke Israel sama Amerika ini. Luar biasa. Bagi teman-teman jangan lupa perpuluhan ya untuk Kak Global yang sudah khotbah. Ya mungkin silakan Bang Zuma, dia mengatakan bahwa Yesus harus diikuti dan juga bahwa Israel dan Amerika dalam kesesatan nih. Tumben nih, bukan bela Israel. Iya, kasih ya, pengajaran kasih. Saudari ini setelah tahu ucapan Yesus, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak, kepada istri untuk menghilangkan atau meninggalkan atau meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias di kehidupan berikutnya. Pertanyaan saya, apakah Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Apakah disebut kasih ketika sudah tahu bahwa Yesus sudah menyampaikan kalau akan menempati tempat terhina manusia-manusia yang mengajarkan orang lain untuk menghilangkan dari Taurat. Lalu setelah tahu itu masih juga mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi Kristen. Apakah itu disebut kasih? Tolong dijawab. Saya sambil mendengarkan, ada tamu saya, silakan. Ya silakan Kak Global. Baik, terima kasih Bang Juma yang keren. Jadi sebenarnya bahwa ada seorang Rasul yang menyesatkan umat dan membingungkan umat. Bahkan pengikutnya sekarang sudah hampir mencapai 2 miliar dan ini sama persis dengan pengikut dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengikutnya sekitar 2 miliar atau 2.000 juta. Dan pengikut Yesus Kristus sendiri 2.400 juta atau 2,4 miliar. Artinya kalau digabung pengikut Yesus Kristus dan pengikut Rasul Paulus ini 4 miliar lebih, dan ini sudah secara otomatis mengalahkan Jadi kita mau kemana, Mang? Gue naik
aja ini guys. Kita mau ke Lembang. Oh, ke Lembang, Mang? Iya. Aduh, tapi saya uangnya kurang, Mang. Kumaha? Gak apa-apa, bayar pakai badan aja. Astagfirullah. Ya udah kalau gitu halain dulu. Udah. Oh, udah. Ya udahlah. Oke, guys. Nikmati perjalanan ini. Kita nggak tahu mau kemana. Kita ikutin aja. Jadi kita mau kemana? Ini Mumu cover. Pendeta yang sudah S1, S2, S3 akan tetap dipercayai, betul tidak? Benar, Bun. Iya kan? Banyak kok yang mengaku ustadz. Banyak kok yang mengaku punya pesantren. Tapi ketika dia sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita tidak akan bisa mengaku dia sebagai ustadz. Betul nggak Bang Zuma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bunda Nora apa cuma dijawab, ditegur, saya ingat ditegurnya merajuk saya. Beliau Kalau udah datang Bang Zuma saya diam. Beliau Kita- ini Bang Sensei Robert ya. Robiden Bang Zuma, ingat tak lagi dari Malaysia, dari Pelabuhan Kelang. Saya Oh, masya Allah. Maaf. idola Saya pikir. Masya Allah. Kupikir guru saya tadinya. Bukan Masya Allah. Pak Bang Zuma. Oke, terus Bang Zuma, saya pun diam juga Ustaz. Saya diam. Ya, kita diam, kita dengarkan sahabat-sahabat kita yang lain. Silakan. Enggak lah, saya cuma mengatakan gitu. Jadi di Kristen ini ketika pendeta sudah ngomong, dapat gelar pendeta, dia sekolah S1, S2, S3 pasti dipercaya. Tapi kalau ada seorang ustadz, mengaku dia seorang ustadz, ulama, ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan bisa mengatakan dia ustadz. Nah ini di Islam, karena apa? Islam ini berakal. Segala sesuatu harus dipelajari. Satu huruf saja itu harus dipelajari. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang yang mualaf ini betul-betul Masya Allah. Ininya betul-betul digerakkan itu. Dia ragu-ragu. Akhirnya yang dilema apa? Yang dilema bagi dirinya, bagaimana dengan orang tua saya? Kalau ada orang tua. Betul kan? Tapi ayolah. Kalau ada saudara kita yang Kristen yang sebenarnya kalau dipikir begini, masa sih Tuhan harus mati? Masa sih kok jadi Tuhan yang menebus dosa? Kita yang berbuat dosa, Tuhan yang menebus. Sementara dosa itu ketika dilakukan oleh manusia itu sudah atas izin. Kan begitu? Terus datang Tuhan menebus dosa. Karena dia bangkit, hari yang ketiga dia dijadikan Tuhan. Makanya kalau di Al-Quran, kenapa tidak dicatatkan siapa sih yang diserupakan oleh Allah untuk menggantikan Nabi Isa? Kalau sempat Allah katakan di dalam Al-Quran yang diserupakan adalah si Fulan bin ini, otomatis para sejarawan semua akan menyelidiki kuburannya. Ternyata ada fosilnya. Kan begitu? Oh betul, berarti bukan Yesus Kristus atau Isa alaihissalam yang disalibkan. Terbantahkanlah Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada namanya kebangkitan. Jangan kebangkitan, kematian aja nggak ada. Makanya di sini Islam itu harus menunjukkan kebenaran bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahwa ayolah, Tuhan itu tidak mungkin manusia. Tuhan itu tidak mungkin mau kita samakan dengan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sudah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku? Sudah ada itu, sudah tercatat karena Allah sudah tahu akan ada terjadi seperti ini. Nah, inilah gunanya adanya Islam untuk memberitahukan kebenaran, memberitakan kebenaran bahwa sesungguhnya satu-satunya Tuhan yang harus disembah adalah Allah. Bagi orang mukmin,
yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan kebajikan, Allah sendiri yang mengatakan dia akan memasuki jannahnya Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa menjanjikan kepada Kristen untuk mencium surganya Bapa. Tidak ada dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Untuk Kristen nggak ada, untuk penyembahku nggak ada. Hanya di apa? Hanya untuk orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Ingat, orang-orang beriman, bukan dikatakan Islam. Kenapa? Orang-orang yang beriman melakukan kebajikan sudah pasti dia seorang yang Muslim. Ada orang Islam, tapi Allah mengatakan juga orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, tapi dia beragama Islam, sesungguhnya dia tidak akan pernah diampuni. Dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah yaitu dosa musyrik, menyekutukan Allah. Makanya kenapa orang kafir menjadi bara api neraka, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah. Pelajarannya itu adalah Firaun. Ketika Firaun mau menghadapi kematiannya, dia ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tetapi tidak diizinkan. Datang malaikat Jibril memasukkan, ya kalau di dalam hadis apa itu ya, pasir atau apanya laut itu, agar dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebagai contoh untuk manusia ke depannya, setelahnya, bahwa apa? Firaun saja yang sudah dilaknat oleh Allah, itu dia tahu kalau beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa, akan diselamatkan. Itu saja sebenarnya. Simple. Kenapa sih Kristen tidak mau belajar dari kisahnya Firaun? Yang dimana Firaun itu sudah dikatakan adalah raja yang zolim, dilaknat sama Allah itu. Tetapi dia tahu Firaun, ketika dia beriman kepada Allah, dia menjadi seorang Muslim, dia akan diselamatkan, tetapi tidak diizinkan. Dan silakan Bang Zuma, kayaknya udah panjang lebar Bang. Ya, sebelumnya saya ini ke Bang Stefanus dulu. Assalamualaikum Bang Stefanus. Waalaikumsalam. Ini kisahnya Bang Stefanus juga lucu ya. Dengerin pengajaran Edis sebelum mualaf ya, dengerin pengajaran Edis, balik lagi ke Bang Juma, ke Edis, ke Bang Juma, ke Edis, ke Bang Juma, akhirnya bisa mualaf. Apa yang didapat dari Edis dan apa yang didapat dari Bang Juma, Bang Stefanus? Mungkin salah satunya adalah kalau dari Edis sendiri yang katanya sudah 15 tahun belajar Al-Quran itu sendiri, ternyata bahasa aslinya tidak bisa, kan kayaknya munafik banget ya. Maksudnya seorang itu bisa menerka-nerka gitu kalau bahasa aslinya saja tidak bisa, sedangkan yang sampai saat ini saya pelajari yang namanya Al-Quran itu tidak semata-merta untuk ya sudah baik literally ejaan ataupun bahasa Indonesianya gitu kan, tapi di situ kan memang sorofnya, balagohnya, mantiknya. Dan yang lucunya lagi 13 sampai 15 tahun belajar tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar Bang Zuma mengatakan bahwasannya ya Kristen itu tidak ada kenal Kristus itu sendiri gitu kan. Bagaimana saya mengikuti Tuhan sedangkan dia tidak kenal saya gitu kan. Bagaimana saya mengikuti seseorang junjungan tapi mengenal saya aja tidak gitu kan. Bahwasanya Yesus sendiri kan dari umur lahir sampai besar pun belajar tentang Yahudi. Kenapa dia tidak mengikuti dengan ajaran Yahudi itu sendiri, malah membuat suatu agama baru ataupun kepercayaan baru yang dinamakan Kristen yang baru dikenal setelah Yesus itu wafat gitu kan. Bagaimana kita menolong seseorang sedangkan kita tidak mengenal seseorang itu? Makanya bisa saya berpikir, ya sudah, saya beragama harus dengan yang kenal dengan saya gitu kan. Bahkan sampai saya masuk Islam sendiri pun saya pernah mendengar kisah Rasulullah SAW itu ketika mati pun masih memikirkan umatnya gitu. Bagaimana umatku nanti di akhir zaman? Bagaimana umatku nanti mendapatkan surga? Gitu. Itu sih Kang sedikit banyaknya ketika saya mendengarkan, salah satunya ya yang bikin saya itu, oh iya berarti saya tidak dikenal oleh Kristus gitu kan. Buat apa saya mengikutinya gitu kan? Sedangkan Yesus sendiri dikenal. Kang, saya tambahin sedikit. Ada kisahnya baginda Rasulullah ketika beliau mewafat. Beliau wafat itu di pangkuan istri tercintanya yang bernama Siti Aisyah. Ada dua kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelang ajalnya. Itu beliau
menyebutkan apa? Umati, umatku. Nah, kalau kita cross check kepada Yesus, kalau memang Yesus itu yang disalibkan, apakah dia mengingat pengikutnya? Tidak. Kayak lele sebekan ya Bun ya. Bahkan dia bertanya kenapa Tuhannya meninggalkan dia. Tapi Nabi Muhammad SAW yang dia ingat siapa? Bahkan dia meminta sakaratul maut yang akan dihadapi itu, kalau bisa semua sakaratul maut yang akan ditimpakan kepada umatnya itu diberikan semuanya kepada dia. Itu Masya Allah. Nabi Muhammad SAW mengingat umatnya. Makanya ada dikatakan syafaat, kita meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Ketika ada suatu hadis yang menceritakan kalau Nabi Muhammad melihat umatnya ada yang tidak di surga, dia akan mencari ke neraka itu. Nah ini syafaat ini yang kita minta. Makanya kita itu kalau bisa itu dalam waktu senggang walaupun apa ya, berselawatlah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliau yang kita minta. Karena apa? Kita ini manusia berdosa yang dimana kita akan dicuci memang di neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya nanti ada yang tidak di surga, dia akan mencari umati. Tapi ketika Yesus meninggal, mati di kayu salib, apa semua perkataannya? Dia haus. Eli Eli lama sabatani, inilah ibumu, ya kan? Engkau akan bersamaku di tanah Firdaus. Hanya perkataan-perkataan itu. Ada nggak dia bilang umati atau pengikutku? Nggak ada. Gitu. Ya. Silakan, Akang. Bang Julius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Mungkin Gurunda mau menjelaskan atau mau menjabarkan tentang tadi Bang Bang Stefanus. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam. Bang Zuma lagi buat kue katanya, dia lagi mixer tuh. Apaan sih lu? Ya, lanjut Bang. Ya, Masya Allah. Subhanallah, satu kebahagiaan berada di tengah-tengah para mu'allafah ya, yang diberi Allah petunjuk, meskipun pada prinsipnya siapapun kita tidak lepas dari ujian dalam kehidupan kita. Jangan kira para mu'allaf ini nggak diuji, sehingga terkadang mereka nampak seperti orang yang sombong, orang yang merasa diri paling benar, merasa diri sudah hebat, udah ganteng, udah cantik. Itu manusiawi. Mu'allaf ataupun tidak mu'allaf, ujian Allah itu akan tetap berlaku kepada kita semuanya. Ada hal yang menarik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kitabullah, kitab Allah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini datang menegaskan kepada kita semua bahwasanya Allah telah memperingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurahuma sawatihima. Nah, ini ketika Allah mengatakan peringatan kepada kita, wahai anak cucu Adam, siapapun itu, apapun agamanya, ayat ini kudu wajib disampaikan kepada mereka. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya sungguh melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa sebagian daripada kita itu pantas untuk sesat, sebagian juga pantas untuk mendapatkan petunjuk. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok manusia pantas kiranya mendapatkan petunjuk. Siapa mereka ini? Yang menggunakan akal. Dan sebagian lagi sudah pantas untuk berada pada posisi sesat. Siapa mereka? Yang telah datang Bible kepada mereka, tetapi mereka tidak menelaah setiap apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya berlandaskan yakini, percayai, imani saja. Yang telah datang kepada mereka Al-Quran, tetapi tidak menggunakan hati, mata, telinga untuk menelaah Al-Quran. Maka kata Allah, fariqan haqqa alaihimud dalalah. Maka sebagian memang manusia ini sudah pantas untuk mengisi neraka jahanam. Kenapa bisa demikian? Ya, karena Allah menjadikan iblis itu sebagai teman mereka, dan mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat itu adalah karena mendapatkan petunjuk dari pencipta. Anehnya nih, adik-adikku sekalian, anehnya di mana? Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita tanya, secara gamblang kita tanya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Mana petunjuk itu? Tak ada. Apakah Elohim yang memerintahkan? Tak ada. Apakah Yesus? Tak ada. Tapi mereka adem melakukan itu karena mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin sedikit lagi ya. Jadi, kenapa kita harus Islam? Kenapa enggak agama-agama yang lain? Di saat mereka menikmati es cendol, es buah, kita sedang lapar-laparnya. Melihat sandal jepit warna pink aja terasa melihat pepaya, kata Dinda Nora. Ya. Karena ujian. Kenapa harus memilih Islam? Karena hanya Islam ya lah yang kemudian memegang sebuah kalimatullah, yaitu kebenaran. Hanya di Islam. Tolak ukur kebenaran itu adalah kitab suci, bukan kitab yang dianggap suci. Biar keren kitab itu dianggap suci, padahal nggak suci. Apa buktinya nggak suci? Bukan lagi ucapan-ucapan dari awal oleh Nabi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tentu datang menggunakan bahasa kaumnya. Loh, kok bisa ada kitab yang menggunakan bahasa di luar daripada bahasa kaumnya? Ada apa ini? Kita disuruh berakal, jangan pikirkan supaya kita sampai kepada kebenaran. Nabi Isa menggunakan bahasa Aram, Yesus menggunakan bahasa Aram. Sejatinya kalau masih murni ajarannya, ya paling tidak masih menggunakan bahasa Aramaik. Keindahan Islam, kenapa kita harus Islam? Meski lahir di tanah Arab, Islam itu, akan tetapi Islam disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Saya ulang, walaupun Islam itu lahir di tanah Arab, namun Islam itu disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Meski kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berbangsa Arab, namun beliau yang mulia ini diutus kepada seluruh alam semesta. Litubayyina linnas. Data ini kita tidak pernah temukan di dalam pengajaran Yesus. Aku diutus untuk kepada seluruh manusia. Nggak ada itu. Itu nggak ada. Musa pun tak ada. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya aku menurunkan kitab suci berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar seluruh bumi itu bisa mengerti.
Nah ini pertanyaan aneh kan? Kok bahasa Arab tapi agar seluruh bumi bisa mengerti, agar Rasulullah Muhammad SAW bisa mengerti dan mengajarkan kepada seluruh alam agar alam bisa mengerti. Kok agak rada aneh gitu loh. Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi kok diwahyukan dalam bahasa Arab? Alasannya supaya kita mengerti. Ini kayak mana ceritanya? Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi dituntut katanya supaya kita mengerti. Rupa-rupanya ajaran agama Islam itu runutannya jelas. Kudu bersanad. Jadi seorang ulama yang bisa bahasa Arab menerima kemudian risalah pengajaran Islam, beliaulah yang menjelaskan kepada umat Islam yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga setiap komponen yang ada dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa meninggalkan bahasa ibu, bahasa Quran. Nah ini keistimewaan kemudian bahasa Arab. Jadi Al-Quranul Karim yang tadi yang saya bacakan itu surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quranul Karim berbahasa Arab agar kamu memahami. Nah, di ayat lain dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Allah mengutus setiap rasul dan setiap rasul diutus pasti menggunakan bahasa kaumnya. Lanjut daripada itu, sahabat-sahabat, adik-adik saya, ananda yang saya cintai dimanapun berada, Al-Quran surah Yusuf ayat 2 ini kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas, dan paling banyak pengungkapan makna yang dapat kemudian menenangkan jiwa, yang sinkron dengan keberadaan kita sebagai manusia, yaitu akal, di mana kita ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penakluk atau menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini, yaitu Al-Quran, diturunkan ke dalam bahasa Arab, bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa yang memiliki kandungan paling jelas, paling luas, makna yang paling banyak, mengungkap kemudian hal-hal yang menenangkan jiwa kita. Maka orang yang tidak ngerti Quran pun ketika dibacakan Quran, jiwanya pasti akan tenang. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gak ngerti, gak paham, tapi tenang. Nah, itulah Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalimat pencipta. Jadi dibandingkan bahasa lain, bahasa Quran merupakan bahasa yang paling kaya. Banyak sekali bahasa di atas muka bumi ini, tapi bahasa Arab itu banyak sekali ungkapan-ungkapannya yang berkurang maknanya ketika dialih bahasakan. Contoh, semalam saya sempat ribut gara-gara Roh Kudus. Dipaksa gitu loh. Dipaksa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kurang bahasa Yunani yang bisa dipakai untuk memaknai bahasa itu. Lari ke pneumahotheos, bisa-bisa larinya ke hantu suci. Nah, itu hebatnya Quran tuh. Ketika kemudian dia kaya pengungkapan, lalu pengungkapan bahasa Arab ini dimaknai dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, maka bahasa di luar bahasa Quran akan keteteran untuk menjelaskan maknanya. Lebih daripada itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tata bahasa Al-Quran itu sangatlah logis, teratur, sempurna,
dan tidak perlu kemudian apa istilahnya? Tidak perlu kemudian ada penyempurnaan kata atau penyempurnaan makna. Jika ada istilah baru ataupun istilah asing, maka proses penyerapannya harus mengikuti tata bahasa yang ada di Al-Quran yang telah baku. Jadi segala keistimewaan tersebut tidak ditemui di dalam bahasa di luar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan tidak ditemukan di luar selain daripada Al-Quranul Karim. Di kitab lain itu tidak ada. Makanya santer kita dengarkan terjemahan lama, terjemahan baru. Apa sih sebenarnya maksudnya tuh? Terjemahan lama, terjemahan baru. Maksudnya apa? Kandungan apa yang tersirat di situ? Kalau kita sadar, ternyata firman Tuhan mereka keteteran menghadapi rasa bahasa makhluknya sendiri. Bagaimana dengan Al-Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahasa bumi yang sudah secanggih ini, itu harus tunduk berserah kepada bahasa Quranul Karim. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak saya, adik-adik saya, orang tua saya dimanapun berada, bangsa Arab terkenal dengan tradisi lisan. Dan selain itu kita tahu, kita sering mendengarkan dari guru-guru kita bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki sastra bahasa yang sangat tinggi. Di zaman jahiliyah, orang-orang Arab gemar melakukan pertandingan untuk membuat syair. Mereka selalu melakukan perlombaan-perlombaan untuk menguji syair-syair mereka. Itu kegemaran mereka, menjadi habit, kebiasaan mereka itu adalah selalu melakukan. Kalau sekarang pertandingan bola, dulu itu selevel dengan pertandingan syair-syair. Sekali lagi saya katakan, kalau sekarang yang paling disukai dunia adalah bola, Piala Dunia. Dulu itu setara tuh, bahkan lebih. Kalau pertandingan atau perlombaan syair-syair. Nah, siapa pemenangnya kala itu, maka berhak memajang kemudian karya sastranya di dalam Ka'bah. Ini kerennya pada masa itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada masa jahiliyah, sebuah kebanggaan yang teramat sangat tinggi jika sudah berstatus sebagai sastrawan atau penyair. Itu derajatnya sudah seperti Ronaldo dengan Pak Bom Bom hari ini. Penyair yang sudah tersohor, sastrawan yang sudah ternama. Maka ketika seorang pemuda pada masa itu, baginda Rasul Muhammad SAW, seorang yang bergelar ummi, tidak berpendidikan dia, buta huruf, tidak bisa baca tulis, lalu kemudian hadir di tengah-tengah para penyair, para sastrawan, para penikmat syair-syair yang sering kemudian dipertandingkan, hadir di tengah-tengah mereka membacakan Al-Quran. Subhanallah, begitu terkejutnya mereka. Wow, ini apa ini? Ini apa ini? Kok indah kali gitu loh. Tidak ada seorang manusia penyair ternama sekalipun pada masa itu yang bisa membuat untaian kata, untaian kalimat seindah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masalahnya, bahasa yang digunakan kemudian oleh Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa yang sama dengan yang mereka gunakan. Bukan bahasa asing. Akan tetapi bahasa yang dilantunkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika membaca ayat suci Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab sembarangan. Bahasa yang menggunakan kemudian serta memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Jadi bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang memiliki tingkatan tertinggi. Lebih dari bahasa sastra Arab pada umumnya kala itu. Jangankan bahasa yang dimiliki oleh bahasa bangsa non-Arab, seorang yang lahir dan besar di tanah Arab pun harus belajar bahasa mereka sendiri untuk memaknai Al-Quranul Karim. Saya ulang kalimat saya terakhir. Jangankan seorang penyair ternama,
sastrawan yang punya ijazah yang begitu tinggi, diakui oleh orang-orang Arab, bangsa Arab kala itu. Ketika mereka ingin belajar tentang apa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib hukumnya belajar bahasa Arab itu sendiri untuk memaknai Al-Quran. Lalu bagaimana dengan seorang Edis yang pemakan babi, kerjanya coli 3 kali sehari, mengaku belajar kemudian Al-Quranul Karim 13 tahun, 15 tahun, tadinya 5 tahun, baru 2 bulan ngaku 7 tahun, 4 bulan berubah ketemu saya lagi 13 tahun lagi. Ini kapan ini pembohong pendusta ini? Mati aja sekalian. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa Quran, Cak Ayu? Hah? Bagaimana dia bisa? Orang tukang perkosa diri sendiri mengaku, aku ini ahli Quran, saya ini belajar. Orang Arab, penyair ternama, sastrawan Arab yang sudah ikut pertandingan demi pertandingan, perlombaan demi perlombaan yang dilakukan untuk syair-syair terindah mereka. Begitu Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, mereka wajib tunduk untuk belajar kaidah-kaidah disiplin ilmu Quran. Orang Arab loh, juara syair Arab loh, menguasai kemudian sendi-sendi dan rasa bahasa Arab loh. Pun begitu mau paham Al-Quran, wajib hukumnya beliau kembali belajar bahasa Arab. Apalagi Edis, manusia kalomang. Dia nggak bisa bertahan di Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau dia masih di Indonesia, dia tidak leluasa menipu dan menyesatkan orang-orang lemah akal. Jadi begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menjagokan Edis itu kan coli. Kalau Anda percaya kepada dia, itu sama halnya Anda percaya kepada tabung gas yang diberikan roh sehingga dia bisa berbunyi. Demikian untuk sementara, silakan ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan. Demikian. Ya, Bang Jul, ada yang mau sampaikan? Bunda Nora, Bang Stepanus, silakan. Enggak. Saya kalau udah dibilang tukang coli, aku tutup mulut aja. Tukang coli. Boleh saya menambah sedikit saja? Boleh. Silakan. Okey, Allah mencabar, ya. Allah mencabar manusia. Buatlah satu ayat jika dapat ayat yang sama. Kalau tidak, Bang Duma betulkan ya. Allah mencabar manusia. Itulah menunjukkan satu ayat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang enggak bisa manusia mereka cipta dan tidak mengubah. Kalau diubah seperti Bible, hilang dia punya syahadu. Al-Quran ini orang putih yang mendengarnya walaupun tak tahu makna boleh menangis. Betul tak Stabilis? Itu saja peneman saya sedikit Abang Duma dan Ustaz Nora. Terima kasih host. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robert. Ya. Nah inilah. Ya Bunda. Ada apa Bunda? Mazang. Ya. Terima kasih. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quranul Karim yang sejatinya saudara-saudara kita non-muslim ini gak usah menghujat Islam, gak usah kemudian menista Islam. Kalau mau meruntuhkan Islam 1400 tahun silam, Islam memiliki sayembara yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menjatuhkan Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Jika kamu wahai orang-orang kafir ragu tentang Al-Quran yang aku wahyukan kepada nabiku Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Bukan hanya itu, wada'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kenapa Edis, kenapa ya pembenci-pembenci Islam
seperti Kiamit, Sobkatul, kenapa dia tidak bikin aja satu surah untuk membuktikan bahwa Al-Quran gugur? Kenapa mesti harus mempretelin terjemahan, menghujat, menista, dan seterusnya? Saya nih kalau ada di Bible ayat-ayat begitu, misalnya ada perintah bikinlah data, bikinlah surah seperti surat Paulus 1 saja untuk membuktikan bahwa itu, wah aku bikin 1000 surat. Aku jagonya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa Tuhan kita yang ada di surga, bahwa saya mengatakan kepada kalian anak-anakku yang aku kasihi, bahwa pada bulan ketiga kebersalinannya ayah sudah merasakan lidah begitu kecut, air mata kadang ingin terurai, dan orang-orang beriman pun pasti akan merasakan bahwa jika mandi lebih baik menggunakan sampo sangsil, sebab tiada kemilau seindah sangsil. Wah, gampang mah surah-surah kayak begitu. Aku bisa bikin 1000. Bisa aku buat 1000, bisa. Dan pasti akan menjadi guyon setiap anak-anak, setiap membacanya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa untuk mengabarkan kabar duka cita kepada jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Bone-Bone, Kecamatan Luwu, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bone-Bone, dengan ini memberitakan sebuah kabar yang diterima bersama dengan teman-teman yang bersama pada saat kami di penjara di Jakarta. Gampang kali bikin kayak gitu. Gampang kali. Terus kenapa kalian yang membenci Islam ketika ada kemudian sayembara dari Quran, wahai manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kalian tidak disuruh bikin satu kitab, satu surah aja. Ada kalian sanggup? Tidak ada. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman pencipta langit dan bumi. Coba ada nggak di dalam Bible tantangan seperti itu? Wah, kalau ada aku jagonya. Aku paling bisa. Nah, itulah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus memilih Islam? Kenapa tidak memilih agama yang lain? Karena kita masih ingin mendengarkan ucapan Nabi yang membawa kitab suci tersebut. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Bapa kepadanya supaya diberitakan kepada hamba-hambanya. Sekarang mana wahyu pertama itu? Aku pengen dengar. Inilah wahyu yang mana? Inilah tunjukkan. Inilah wahyu yang mana? Wahyu itu mana? Mana? Yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Inilah wahyu yang mana? Kok ini aja terus? Colok juga mata gue nanti. Mana? Yang mana wahyu pertama diterima Yesus itu? Inilah wahyu. Lo diulang lagi. Yang mana? Inilah wahyu. Kitab wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai 110 katanya. Yesus ada pada zaman abad pertama di tahun 1 sampai 33. Mana wahyu pertama itu? Inilah wahyu, itu aja. Itu aja terus sampai membuat pendeta Dr. MYM kabur. Sampai hari ini tidak mau pulang-pulang lagi diskusi sama aku. Mana wahyu pertama itu? Kami rindu ingin mendengarkan kayak mana suara Yesus itu ketika dia menerima firman dan menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Mana? Masih mending di kita. Masih ada ungkapan pertama Nabi Isa. Apa ungkapan pertama Nabi Isa? Inni abdullah antaniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Masih mending. Tinggal dialih bahasakan dari bahasa Quran ke bahasa Arab. Nggak jauh-jauh beda. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad, kami ingin mendengarkan suara beliau, kami tinggal putar Quran, kami tinggal baca Quran. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Suara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun beliau kembali kepada Allah, masih terlantun dengan fasihnya sampai detik ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemani kita sampai hari kiamat. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Subhanallah, subhanallah. Lisan beliau naik ke atas sebuah bukit, menyampaikan kemudian risalah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya Allah ya Karim, hari ini masih terdengarkan kemudian lantunan bacaan-bacaan beliau yang mulia. Bagaimana dengan saudara kita? Ketika kita tanya, mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Jika kalian pengikutnya, pasti kalian bisa menyuarakan wahyu pertama dari Yesus itu. Ada enggak? Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Tuhan, diberikan kepada hamba-hambanya. Iya, mana wahyu itu, mana? Mana wahyu itu? Inilah, mana wahyu itu? Coba, bukti bahwa mereka bukan pengikut. Kenapa? Mereka tidak memiliki pembendaharaan ilmu dari Yesus sebagai sang sumber. Ingat Matius 7 nomor 6. Jangan berikan nih barang-barang kudus tak kepada asu, dan jangan melemparkan mutiara tak kepada babi. Berarti anjing dan babi tidak memiliki kemudian barang kudus dan mutiara. Adakah mereka punya mutiara? Adakah mereka memiliki barang kudus? Coba tunjukkan katanya, saya mau lihat Ki, adakah? Di mana pula itu barang kudus ketika Yesus mengatakan inilah wahyu pertama yang kuterima? Mana nih barang kudusnya? Mau kau dengar Ki? Tidak ada Cahayu. Mana mutiara? Firman yang Yesus terima dari Bapa mana? Tunjukkan kepada kami. Ada enggak mutiara itu? Tidak ada Sambalu. Jadi mari maki di, jangan maki korong berkeras hati. Lembutkan ki hati tak. Kebenaran itu hanya ada di Al-Quranul Karim. Ini sulit untuk kemudian bisa dibantah. Saya pingin jadi kalian, tapi tolong dong, Yesus ngucapin apa? Pertama kali dia menerima wahyu, dia ngomong apa? Pingin tahu aku. Kata bunda Nora ketika manja-manja sama lakinya, Bang, bisikin sesuatu yang membuat hatiku nyaman dong. Seperti nyamannya ketika aku mendengarkan bacaan Quran. Ada nggak Bang? Dihantamnya pakai bahasa Yunani. Mantrasa kok. Hancur sudah. Ini gimana ceritanya kalau bahasa Yunani? Yesus nerima wahyu pertama pakai bahasa Yunani. Gimana? Adem gak ya kita mendengarkan bahasa-bahasa kayak gitu? Hah? Kalau kita mendengarkan bahasa Yunani kemudian itu bahasanya Yesus, yakin? Aku gak yakin. Gak mungkin. Pada masa Yesus datang, ingat teman-teman, usia 2 tahun, usia kelahiran Yesus itu usia di mana dia terancam oleh penjajah.
Herodes mencari bayi Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang menunggu 3. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi kita, Nabi yang akan datang. Ini pendeta kemarin keteteran sampai mukanya berubah menjadi ungu kayak ubi jalar rebus. Untung kusuruh istirahat, takutnya kena jantung, komplikasi dengan urat asam. Kebalik, asam urat. Itu kenapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan ada nabi yang akan datang setelahku. Akulah Mesias itu. Betul. Umat Islam juga kenapa ditutup jendelanya, Dek? Buka jendela biar masuk angin. Gitu. Kenapa kemudian beliau ini Yesus mengatakan kalau dia adalah Mesias itu? Ya, karena bakal ada nabi yang akan datang. Lalu Elia siapa? Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Nabi yang akan datang inilah yang kita cari. Bukan kita cari, ya mereka harus cari. Kalau kita kan udah nemukan baginda Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia. Ini kalau misalnya kita baca tuduhan orang-orang Yahudi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang yang lahir dalam keadaan berdosa. Yesus datang ketika bayi itu dicari sama Herodes untuk dibunuh. Itu kita harus tahu itu. Teman-teman saya harus wajib tahu Matius 2. Jadi dari bayi Matius itu Yesus itu sudah ingin dibunuh. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir, orang Yahudi memang menunggu Mesias. Mesias yang sama dengan Hezekia, sama dengan Gideon, sama seperti Daud, Salomo, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang menguasai tanah Yerusalem kala itu takut lahir adanya seorang raja besar di tengah-tengah mereka. Takut jangan sampai ada lahir raja yang mereka tunggu ini. Jangan sampai Mesias mereka lahir. Kalau ada, bunuh dari kecil, biar dia besar tidak menjadi hebat. Apa yang terjadi? Penjajah tetap menguasai tanah Yerusalem sampai kemudian Yesus besar melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Penjajah, Yesus mengajarkan penginjilan menggunakan bahasa penjajah gitu. Ya nggak mungkin lah. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Bani Yakub yang sesat dari Bani Israel. Ya sudah pasti menggunakan bahasa kaumnya. Masakan ada penjajah menggunakan bahasa Belanda, begitu anak kita lahir, kita kasih nama penjajah. Habis itu kita ajarin dia bercakap-cakap menggunakan bahasa penjajah. Lalu kemudian ketika kita mengajar, anak kita besar mengajar menggunakan bahasa penjajah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka sudah pasti Yesus menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aram. Kami Muslim, Islam, para apologet Islam rindu ingin mendengarkan seperti apa Yesus menyampaikan firman kepada Bani Israel dalam bahasa mereka. Karena tidaklah mungkin Yesus itu mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, apantisan genestiken olokrirotika mesastin amartia kaiteleis namas tidak seis toten topi takson exo. Gak mungkin, mustahil. Kalau ada saudara Kristen yang mampu menunjukkan data Yesus menggunakan bahasa Yunani, mana? Sini kita diskusi. Yang ada Yesus memanggil dia menggunakan bahasa Aram, Rabuni, Rabuni, Rabuni. Lalu Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, apa yang ditulis? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kok bahasa Indonesia? Siapakah engkau Tuhan? Lalu dia menjawab menggunakan bahasa Ibrani.
akulah Yesus yang kau ini. Kan bahasa Indonesia. Katanya bahasa Ibrani, katanya bahasa Aram, bahasa Indonesia. Lalu dia Yesus Kristus menjawab aku dalam bahasa Ibrani. Apa bahasanya? Akulah Yesus. Yeay! Itu mah orang gagal ginjal pun tahu kalau itu bahasa Indonesia, Cak Kangkung. Mana bahasa Ibraninya mana? Mana coba? Mana? Kan tidak mungkin Yesus itu mengajar di dalam sinagoge membacakan kitab Yesaya kepada sahabat-sahabatnya, apantisan genestikes olokirotika mesastin amartia kaiteleises nasmas didakseis toteton pelaksan exo. Saya jadi kayak berada di Vatikan, teman-teman. Iya toh? Maka dalam diskusi lintas agama, kudu wajib mempertontonkan jika ente adalah murid Yesus, pengikut Yesus, ente pasti kenal suaranya. Ingat, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Yang ada orang-orang saudara-saudara kita Kristen mendengar suaranya Pak Bom Bom, mendengar suaranya Edis, mendengar suaranya Lina Tidak Jaya. Kita pingin dengar suara Yesus yang mana gitu loh. Yesus menggunakan bahasa apa gitu loh. Sebagaimana Nabi Muhammad menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Quran masih bisa kita dengar gitu loh. Jika kalian pengikut Yesus, apa wahyu yang pertama kali Yesus terima dan kayak mana dia membunyikan wahyu atau firman tersebut? Itu penting untuk dijawab. Kecuali kalian bukan pengikutnya, maka kalian tidak tahu. Bang Juma. Waalaikum saudara. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam saudara Boti. Bang Juma. Iya, iya. Saya ini kan penggemar Bang Juma lama sekali, sudah sering menyimak tuh ya. Siap. Mulai tahun 2020 tuh ya, saat Bang Juma masih di mana ya, di YouTube ya. Nah, jadi gini Bang Juma, saya kan banyak tuh mendapat dari wawasan Bang Juma tentang hakikat ataupun itu syariat ataupun tentang yang selama ini dipertanyakan itu terjawab semua yang saya copy dari Bang Juma tuh. Begitu. Nah, satu lagi Bang Juma ya. Jadi gini Bang Juma kan selalu membahas tentang Yesus. Nah kalau kita Islam, kita nggak ada Yesus itu ya, yang ada Isa. Nah jadi pertanyaan saya Bang Juma, jujur, Yesus itu apakah Isa Bang? Kalau menurut kita apakah Isa itu Yesus? Tolong Bang Juma jelaskan Bang Juma. Makasih Bang. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita umat Islam ya, di dalam surah Ali Imran ayat 106, 117, 116, 117. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Ali Imran Al-Maidah, di dalam Al-Maidah ayat 116 ya, 116 sampai dengan 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana ketika Nabi Isa alaihissalam kelak akan dihakimi oleh Allah, ditanyai oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab tidak. Nah, kita nih ketika mengetahui dalil ini, Allah bertanya kepada Nabi Isa, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kita tidak mengklaim bahwa itu adalah Yesus.
Sorry lah, sorry. Islam dengan Islam. Tapi ada kekuatan dari barat yang menginginkan kemudian penduduk asli Indonesia untuk menyembah kepada manusia selain daripada Tuhannya Yahudi dengan nama Yesus. Tidak ada kandidat lain di atas muka bumi ini yang dituhankan kemudian oleh manusia, yang pernah datang di tengah kaum Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil, mengajar menyembah kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, selain yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara agar orang Indonesia menyembah kepada makhluk yang mereka sebut Yesus. Dan Anda, saudaraku yang tadi si Boti, saya katakan kepada saudara, Bible yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara itu pertama kali ketika mereka merubah dalam bahasa Melayu, Yesus mereka rubah menjadi Isa Al-Masih. Bahkan gereja-gereja hari ini masih ada yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Ada juga yang bernama Kalam Ilahi, masih menyebut nama Rasul tanpa malu-malu. Artinya apa? Siapa yang mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus? Maaf, sorry lah, tralala tralalili. Tidak mungkin Nabi kami manusia yang mati dengan jalan kutuk ditombak lambungnya dekat dengan kantong nya. Mungkin kalian yang menyamai dengan Nabi Isa. Maka ketika kita berdiskusi, kita ngikutin nih, lagi-lagi kita mengalah nih. Oke lah kalau begitu, biar kamu puas nyamar-nyamar. Jadi kami bukan orang yang mau menyamakan dengan Yesusnya. Bodoh. Pret. Bagaimana mungkin Nabi Isa yang mulia kami mau menyetarakan dengan Yesus yang mati dengan jalan kutuk? Sorry. Tetapi kami menghargai. Kenapa? Karena kalian punya misi. Misi apa itu? Misi mengkristenkan orang. Amanat agung katanya. Lagi-lagi mengambil istilah amanah dari Al-Quran. Pret. Itu. Nah sekarang bukti bahwa kalian menyamakan Nabi Isa dengan Yesus apa? Bible yang seperti kukatakan sama Bunda Rahma kemarin, isi paketnya adalah baju daster, tapi pembungkusnya di luar paketnya tertulis pempek Palembang. Begitu dibuka isinya baju daster. Bible sampul luarnya tertulis Alkitab. Pret. So cantik, so paten, pakai istilah Al-Quran, tapi nggak mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Padahal Nabi Isa lah yang pertama kali di antara Isa dan Yesus yang menyebutkan kata Alkitab. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Keren kali bah. Jadi kami itu cuma mengikuti pola kalian. Pola yang suka mengklaim punya orang punyanya. Tidak ada itu umat Islam saya misalnya di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingat di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Yesus bersabda, mana bisa pakai kayak begitu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yesus, wa isqalallah ya Isa, habis itu kita rubah ya Yesus. Pret. Mana ada? Tapi kalau mereka kitabnya, apalagi ada Dinda Ardiansa, bisa kami buktikan kitab kalian tertulis nama Isa Al-Masih di dalamnya. Memalukan, menggelikan. Jadi itu saudaraku, saudaraku non muslim, pahami itu. Kami umat Islam itu begitu mengasihi kalian,
Sampai ya kami pun ikut-ikut untuk sedikit memperbodoh diri dengan menyebut ya gitu-gitulah. Ya, itu toleransi namanya. Toleransi Islam itu terlalu berlebihan kali sama kalian. Nah, jadi gitu, sahabat. Jadi, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Kan keren. Dan Yesus rupa-rupanya pun berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lebih lengkapnya lagi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, teman-teman, coba ditengok Yohanes 8 nomor 28. Apa yang dikatakan di situ? Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara, aku berkata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Kalianlah yang mau niru-niru Nabi Isa. Kalian mau niru-niru Al-Quran. Kalian mau niru-niru Islam. Tapi ya, yang namanya ini jarak 4 km kami sudah cium baunya. Gitu saudaraku Boti. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan. Boril. Silakan. Hah? Boril. Boril apa Boti? Boril. Oh, salah baca, maaf. Boril. Oh, Mori, sorry. Sorry. Lanjut teman-teman. Ustaz Diansa. Bang Ya, Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz Diansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Bunda Nora dan sahabatku semuanya. Lanjut Gurunda, minta tolong di follow ya akun baru Gurunda. Iya Dinda. Ternyata bisa juga kita monolog kayak gini. Asik juga rupanya ya. Benar enggak? Iya, ternyata kita bisa menolong selama kita pakai data kan ya. Tapi harus ada Dinda Nora buka kamera supaya penonton datang, kan harusnya nonton cuma 3 orang nih. Tapi karena ada yang buka kamera, soalnya bibirnya persis kayak semangka. Jadi orang pada cari tuh, ini kayaknya sih kalau di dapur natap semangka kan makruh. Nah di sini natap semangka kan tidak makruh. Karena itu sudah sunatullah kan, sudah sunatullah. Begitu masalah generasi. Lanjut, silakan. Ya, siapa namanya ini? Bunda Nora, itu ada yang minta naik di bawah. Boril tuh minta naik lagi. Coba dicek lagi moderator. Lanjut. Aku nggak moderator soalnya. Lanjut. Oh iya. Nek kan Momot, Alpi, Alipi, siapa namanya nih? Ada yang bilang, ada yang bilang karena lihat Bunda Nora Bang Suma, saya sudah 2 hari puasa belum buka-buka sampai sekarang kata dia. Bang Juma, saya luruskan ya. Iya, Tadi silakan. banyak yang komen saya itu menyamar. Saya Islam loh Bang Juma. Saya Islam. Ya. Sorry Bang Boril. Ya, sorry. Saya bukan menyamar. Ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, Bang, saya Islam Bang. Saya dari ya saya tidak mau dibilang saya nyamar. Waduh, bukan begitu. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Saya kan Bang Juma, saya sudah bilang mulai tahun 2020 sekitar itu saya sama Bang Juma itu lama mengutip apa yang saya kutip. Saya mengambil keilmuan Bang Juma tuh. Di mana saya ambil keilmuan Bang Juma? Ini saya jujur Bang Juma ya. Di segi tauhid ataupun hakikat atau marifat Bang Juma udah tahu di situ. Nah selama ini kan Bang Juma itu kan berbicara tentang realita ya, saya paham juga. Nah
Tapi saya masuk bahwa apakah sama begitu kan? Ternyata berbeda. Saya ngerti tadi yang menyamakan itu adalah mengikut dari kata-kata bahwa Isa itu beda tipis dengan cerita itu kan begitu Bang Juma ya, karena Nabi Isa, Bang, katakan Nabi Isa itu begitu mulianya kan begitu tuh. Oke. Nah, saya bertanya lagi Bang Juma ya. Tapi kan Isa itu, saya kan dulu waktu saya sekolah Bang Juma, saya juga punya teman ya, dia Katolik. Nah, dia mempunyai kitab itu Injil. Nah, saya tanya ke dia tuh, namanya teman akrab ya. Terus nabi kamu siapa? Nabi saya itu Isa. Nah, makanya baru-baru saya umur 30 baru saya mendengar kata Yesus itu, Bang. Nah, apakah benar Injil gimana Bang? Sama Bang, saya pun nanti di Makassar baru tahu ada yang namanya Yesus. Nah, makanya itu Bang. Jadi kan saya ini orangnya penggali itu ya, penggali. Saya itu mencari kebenaran itu Bang. Nah, makanya waktu saya SD, saya satu bangku, teman saya itu Katolik. Saya bertanya, kitab kamu apa? Injil kan begitu. Terus nabi kamu apa? Isa. Iya, terus Bang, terus. Terus dia terima telepon Bang. Kan begitu, Pak. Nah, tapi kan di dalam sebentar Bunda. Saya ini penggemar beratnya loh, Bunda Nora ya. Saya mau menggali Bang Juma tentang pemahaman beliau. Nah, tuh kan? Sebentar Bunda sebentar. Ini penting sekali. Iya, lanjut. Islam bukan begitu, Bun. Islam itu tegas, tapi kebenaran. Abang, bilang jaringan abang putus-putus. Iya, sudah bagus. Oh, ya, sorry. Tadi putus-putus Bang. Nah, Iya. Bang Juma. Siap. Bang Juma. Saya mau tanya, apakah benar Injil itu memang kitab suci? Nah, itu. Iya. Itu Bang Juma. Betul. Apakah benar Injil itu kitab suci bahwa Injil itu kitab suci menjadi kesatuan kesempurnaan, bahwa Al-Quran itulah kesempurnaan dari isi dari Injil itu. Coba Bang Juma kasih kami poin tuh Bang Juma ya, tentang Injil itu arahnya kemana gitu, tentang klopnya. Begitu. Terima kasih ya. Saya Islam ya Bang Juma ya. Saya bukan menyamar, saya nggak mau. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Iya abangku. Ya. Jadi, ya makasih. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Injil sekaligus Torah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-Taura wal Injil. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad kitab dengan hak. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Makanya nama lain daripada Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan serta yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Lalu ketika Injil ini datang kepada kaum di mana Injil ini diutus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya kaum terdahulu itu gemar merubah-rubah. Mungkin orang akan berkata, itu hanya tuduhan. Oke, itu hanya tuduhan. Tapi mana? Yang tadi yang saya suarakan, mana ayat pertama yang diterima Yesus? Mana? Gak ada. Tapi tetap ada saja, ada buku yang mereka sebut Perjanjian Baru, atau sering mereka menyebutnya Injil tanpa malu-malu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad dengan kitab itu? Nabi Muhammad SAW bukan menggabungkan atau mengambil kitabnya orang Yahudi Nasrani untuk memasukkannya ke dalam Al-Quran. Tidak. Al-Quran adalah kitab yang independen, berdiri sendiri,
tidak mengambil kitabnya agama lain, mencampurkan dengan kitab Al-Quran, tidak. Atau mengambil Al-Quran, mencampurkan dengan kitabnya orang lain, itu juga kagak. Di mana itu bisa kita mencari solusi? Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai engkau yang diberikan Injil, kata Allah, yang diberikan Injil, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan Rasulku Nabi Muhammad membiarkan, tidak menjelaskan banyak hal yang engkau sembunyikan itu. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Al-Quranul Karim bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan kitab yang menjelaskan, atau kitab yang sangat jelas. Jadi Al-Quran datang sebagai cahaya dari Allah. Nabi Muhammad datang sebagai cahaya dari Allah. Al-Quran sebagai kitabnya untuk menjelaskan. Nah, jadi Injil dijelaskan posisinya oleh Al-Quran, Torah dijelaskan posisinya oleh Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran tidak mengambil Injil memasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran, menggabungkannya, enggak. Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya yang membawa Islam, dan kitab suci Al-Quranul Karim yang jelas. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi kita enggak perlu lagi mana Injil ya, Injil yang mana, enggak perlu. Karena kitab itu sudah disembunyikan. Salah enggak Al-Quran mengatakan kitab-kitab terdahulu disembunyikan? Enggak. Ya kalau tidak salah, berarti benar. Ya. Nah kalau benar, berarti sampai hari ini enggak ada Injil Yesus. Betul. Mana Injilnya Yesus? Padahal Yesus mengajarkan Injil. Yohanes 1 nomor Yohanes 1 nomor berapa itu ya? 53 ya teman-teman. Coba Markus 1 nomor 14. Kemudian kisah para pewarta juga menerangkan bagaimana Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Berarti memang Yesus ini memiliki Injil. Ya, di kisah para pewarta 8 kalau nggak salah ya, KPR 8, di situ dijelaskan bahwasanya mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dia Filipus memberitakan Injil Yesus, Injil Isa, Injil Yesus. Berarti memang ada Injil Isa, ada Injil Yesus. Yang sampai ke Indonesia, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Nah, mana Injil Yesusnya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Al-Quran saya benar. Nah, gimana itu? Benar. Nah, itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Saudara Dinda Ardiansa. Sesuai dengan pertanyaan antum saya sudah jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ardi atas pertanyaannya yang bermanfaat ya. Dengan pengakuan sudah lama ikut Bang Zuma, tapi itu saya rasa sudah berapa kali memang diterangkan. Masya Allah. Ya, dicatat bagi Bang Ardi tadi yang sudah bertanya. Bukannya Bang Boril yang bertanya, bukan Bang Ardiansa? Iya, Bang Boril. Bang Boril. Ini Bang Boril ada aja ini pengakuan sembarang ngomong. Sembarangan orang. Yang bertanya tadi udah 2 kali pun. Ini aku moderator, bisa nurunin Bunda Nora lo ini aku. Ayo. Boleh diturunkan Bang. Itu sudah kesepakatan saya dengan Bang Zuma. Ya lanjut. Meriati. Ya Bunda. Selamat malam. Selamat sore. Agama apa? Kristen Bunda. Selamat sore. Sorry.
Usar? Usar? Oke, turun ya. Ya, silakan Bunda. Ini ada Bang Zuma, silakan kalau mau bertanya atau menanggapi yang tadi. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di forum ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tinggal berapa menit lagi buka ya, Bunda. Iya, Semangat puasanya. makasih. Ya, sempat tadi mendengar Bang Suma katakan Al-Quran itu berdiri secara independen, ya, Bang Suma ya. Iya, betul sekali. Tetapi beberapa teman-teman Muslim biasanya dalam diskusi kami secara khusus di wilayah Makassar, biasa dia katakan Al-Quran itu penyempurna atau menyempurnakan semua kitab-kitab mulai dari kitab Sabur, Taurat, dan kitab-kitab Injil seperti itu. Nah, dalam pemahaman saya seperti ini, Bang Suma, kalau memang Al-Quran itu bersifat independen, orang kan misalnya kalau beli buku, pasti kita tidak mau cetakan yang pertama. Kalau ada edisi yang terbaru, pasti kita pilih edisi yang terbaru, seperti itu. Jadi, saya juga pernah beberapa kali membuka beberapa teks-teks yang ada dalam Al-Quran itu. Memang kalau mau, ini pemahaman saya, bisa dibantah kalau memang saya salah. Saya melihat memang untuk Nabi Muhammad sendiri itu hanya, kalau saya persenkan ya, ini kacamata saya 10% saja Bang Suma, ada ceritanya di dalam. Selebihnya itu memang menceritakan tentang kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi independennya di mana Bang Suma? Kalau saya lihat isinya memang 90% itu memang menceritakan tentang Alkitab, kitab Sabur, Taurat, dan Injil, seperti itu. Terus tadi Bang Suma juga katakan bahwa tidak ada Injil Yesus, yang ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Dalam pemahaman kami sebagai orang-orang Nasrani, Injil itu kan langsung menuju kepada pribadi Yesus sendiri sebagai Injil, sebagai terang itu sendiri. Nah, Yohanes mengapa mencatat Injilnya, mencatat kesaksiannya? Karena memang kita meyakini bahwa Yohanes itu salah satu murid yang melihat secara langsung peristiwa dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia anak dari seorang imam yang bernama Sakaria. Dia melihat semua. Nah, logikanya ini menurut saya Bang Zuma, mana kita lebih percaya ketika misalnya kita menyaksikan satu kejadian di lapangan misalnya, kita mau percaya orang yang langsung berada di TKP atau orang yang hanya katanya di sana ada kejadian, mendengar orang kedua. Pasti kita lebih percaya kepada orang yang ada di TKP karena dia saksi mata. Begitulah iman Kristen Bang Suma, bahwa kita mempercayai mengapa Yohanes pada saat itu karena memang dia yang saksi mata saat itu bersama dengan Tuhan Yesus dalam rangka pelayanannya dirinya sebagai Injil. Memang tidak ada langsung Injil Yesus seperti itu, tetapi Injil itu kan menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Itu yang saya mau sampaikan, Bang Suma. Nah, sedangkan udah Mbak, biar dijelasin dulu sama Bang Juma satu-satu, Mbak. Udah 2 pertanyaan itu. Masih kesinambungannya, Bang. Ya, nanti berikutnya. Sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri itu kan 600 tahun setelah 1 Masehi, jadi jaraknya sangat jauh Bang Suma, seperti itu. Siap. Berarti kalau saya mau bukukan ini ya, analogi saya, edisi terbaru begitu, edisi terbaru, dia cetakan terbaru seandainya buku. Gitu. Baik. Makanya teman-teman biasa katakan, oh dia menyempurnakan. Gitu Bang Suma. Baik. Makasih. Ya, saya sebelum menjawab ke Al-Quran, saya ingin membaca Mazmur 583 yang diyakini oleh saudara Kristen itu sebagai kidung agung dan juga adalah ilham atau wahyu dari Tuhan Elohim kepada Nabi Daud. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Kalau misalnya pendusta-pendusta itu sesaman dengan Yesus lalu menulis buku, kira-kira isinya betul nggak meskipun dia melihat Yesus? Itu dulu sebelum saya masuk ke Al-Quran. Konteksnya berbeda Bang Suma. Kalau Mazmur ini kan lebih kepada perjanjian lama, Yesus tidak ada di situ. Iya, saya tahu, saya ngerti. Mazmur 583
sejak dalam kandungan pembohong-pembohong itu telah sesat. Nah, jadi kalau Tuhan sudah mengatakan pembohong-pembohong itu sejak dari kandungan, tiba-tiba pembohong ini melihat dan menulis Bible, apakah dia menjadi orang benar? Kalau memang dia sudah ditentukan dari sejak kandungan sebagai pendusta, meskipun dia saksi. Pembohong-pembohong di situ, tunggu sampai Alkitabku. Itu menunjuk kepada siapa? Tidak bisa langsung kita klaim. Bukan. Saya cuma tidak enak mengambil peribahasa dari luar, karena itu tidak Anda jadikan sebagai firman suci, kitab suci. Saya ngutip Mazmur 58 nomor 3, bahwa pendusta itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim. Berarti tidak semua orang yang bersaksi itu benar kesaksiannya. Meskipun ada pada TKP manusia bisa mengatakan B padahal yang dilihatnya adalah C. Manusia bisa mengatakan itu adalah manusia padahal yang lahir itu adalah anak kambing. Kenapa? Karena memang dia sudah pendusta dari sejak dalam rahim ibunya. Itu satu. Kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sungguh aku benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu dan ada pula yang aku tidak ceritakan kepadamu. Nah, yang menceritakan ini bukan saksi berupa manusia yang bisa berbohong, bisa berdusta. Yang bersaksi di sini adalah yang Maha melihat. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu. Yang menyaksikan segala sesuatu itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang memberitakan berita yang pernah terjadi masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu pernyataan pencipta langit dan bumi kepada nabiku, 1000 pernyataan-pernyataan di luar orang-orang yang bertentangan dengan itu. Mau dia mengatakan aku loh yang menyalibnya, aku loh yang melahirkannya, aku loh yang memandikannya. Kalau tidak berkesuaian dengan Al-Quranku, maka saya katakan itu adalah kesaksian dusta. Nah, saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan itu. Bahwa kesaksian-kesaksian mereka itu tidak bisa dipercaya. Ya, silakan. Untuk ya namanya diskusi Bang Sumai, kita bisa berbeda. Iya, itu diskusi. Dalam konteks Mazmur 58 itu, saya secara pribadi melihatnya teks ini sebagai pendusta-pendusta itu menunjuk kepada para penguasa, Bang Suma, karena memang pada saat itu ya itu menunjuk pada penguasa. Itu yang pertama. Baik. Sebentar aja, Bang Suma, yang menyaksikan saja kau ragu, apalagi yang ada di abad ke-7 mau menceritakan yang masalahnya yang menyaksikan bagi kami itu adalah pencipta kami. Yang menyaksikan saja kau ragukan, apalagi yang lahir di abad ke-7, Suma. Itulah saya percaya kepada. Maka itu cuma malu sendiri, maka itu tidak ada hubungannya. Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi dan saya tidak percaya kepada orang barat. Ya, itu iman saya, Bang. Itu iman saya. Sekarang begini, Saudara Mary, boleh saudari menolak Mazmur, tapi tolong Anda jabarkan kepada saya 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudari saya, siapa guru-guru palsu yang sesaman dengan Petrus, yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, dimasukkan kemana? Dan pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan kemana ini, itu yang mana? Itu silakan. Kalau ini Bang Suma, kita sudah pernah diskusi tentang 2 Petrus ini, ya. Kalau ada 2 pandangan. Kalau dalam pandangan teman-teman Muslim, ini pasti menunjuk kepada Paulus, kan? Ini sudah bukan cuman Paulus, siapapun yang memasukkan pengajaran palsu. Kalau dari pandangannya kami orang-orang Kristen, itu beda lagi Bang Suma. Kalau dari pandangan teman-teman Kristen ini, nabi-nabi palsu mulai dari yang dituliskan
nabi palsu itu, kemudian penciplak kitab-kitab dan lain sebagainya, ini beda lagi. Seperti itu. Jadi saya tidak masuk ke sana. Oke, Jawab sekarang dulu begini. pertanyaan saya Bang Su yang tadi bahwa Al-Quran itu bersifat independen sebagaimana yang disampaikan Bang Suma, sedangkan kalau kita lihat hanya 10% saja di dalamnya itu bercerita tentang Rasulullah itu. Oke, baik. Saya baca Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami bahwasanya ketika Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan, penelitian atau sadur menyadur seperti sifat yang dialami oleh Bible. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hasa kitabu musaddiqul lisanan Arabiyya. Sebelum Al-Quran telah ada kitab-kitab yang kami wahyukan kepada nabi-nabi kami, termasuk kepada Nabi Musa, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Sedangkan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab tersebut yang datang kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, muhsin. Nabi Muhammad jaraknya jauh, justru karena itulah Nabi Muhammad suci dari penelitian-penelitian hoaks. Karena itulah Nabi Muhammad kemudian suci dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad tidak kemudian mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena dengan melakukan penelitian, itu bukti bahwa apa yang diajarkan bukan wahyu dari pencipta, tetapi adalah karya sastra atau surat kabar. Alhamdulillah kami bangga Nabi kami jauh dari zaman itu. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca buku Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Beliau adalah orang yang ummi, buta huruf, tak ngerti kitab sebelumnya. Lalu kemudian menjabarkan kejadian-kejadian masa lampau tanpa melakukan penyelidikan contek-mencontek. Sama seperti di Bible, saya bisa membuktikan contek-mencontek di dalam Bible itu banyak sekali. Lalu Lukas melakukan penyelidikan. Lalu Paulus 13 kitabnya mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia. Lalu Lukas, lalu Markus, lalu Matius menuliskan sementara Matius bukan murid Yesus. Di dalam Matius 9 nomor 9 ternyata dia adalah orang ketiga. Di dalam Yohanes 21 nomor 4 ternyata penulis Yohanes juga adalah orang ketiga. Tidak ada satupun penulis kitab kanonik, 4 kanonik itu murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Jadi jelas bahwasanya lebih baik Nabi Muhammad yang jauh dari berita-berita bohong, tapi dia bersumber dari langit, daripada ada di TKP, tapi berita yang disampaikan adalah berita bohong, berita hoax. Kenapa Al-Quran dikatakan independen? Karena Al-Quran tidak mengambil penelitian hasil karya yang ada di dalam buku-buku tersebut. Tidak. Al-Quran datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap kali Nabi Muhammad mendapat wahyu, setiap kali itu disampaikan ke sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Di mana tidak independennya? Yang dikatakan tidak independen itu adalah yang mengutip-ngutip, yang mengambil kitabnya agama Yahudi, terjemahannya, lalu menempelkan di kitab agamanya. Yang dikatakan memasukkan pengajaran palsu itu adalah ketika orang Yahudi utuh dalam kitabnya, tidak ada campur baur kitab-kitab dari luar. Mulai dari kitab Kejadian, kitab Tanak yang mereka punya, Taurat, Ketubim, Nevi'im, tidak ada perjanjian baru di situ. Yang dikatakan penyesat yang memasukkan pengajaran asing adalah yang memasukkan surat-surat kepompong milik orang Roma Yunani masuk ke dalam terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itulah penyesat yang memasukkan ajaran asing. Yang tadinya haram babi, masuk ajaran asing, makan babi. Yang tadinya sabat, masuk ke dalam ajarannya orang Yahudi, diganti lagi hari Minggu. Yang tadinya satu Tuhan Elohim, masukkan lagi 3 Tuhan lagi masuk. Yang tadinya kemudian bersunat, masuk ajaran asing yang membinasakan, jangan bersunat. Jadi Al-Quran suci dari kitab yang lain. Semua yang ada dalam kandungannya murni, berjuta persen Nabi Muhammad menerimanya dari Allah. Kalau itu betul,
zamanlah yang menjabarkannya. Kalau itu salah isinya, zamanlah, ilmu pengetahuanlah yang membuktikan itu. Tapi sampai detik ini, tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa menyalahkan Al-Quran dengan ilmu, kecuali dengan kebencian. Boleh nggak saya bertanya balik, saudariku Mary? Anda tadi hilap kata, tapi bukan hilap sih, itu adalah konsep doktrin dogma pembodohan di gereja. Apa itu? Yesus itu Injil. Itu penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Injil Yesus itu adalah perkataan-perkataan yang Yesus terima dari Elohim. Apakah Yesus ini manusia yang tanpa mulut? Apakah Yesus ini manusia guru tanpa murid? Apakah Yesus ini adalah sumber tanpa materi? Tidak. Yesus mengatakan, tugasku adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bahkan indikasi kuatnya Yesus itu punya pengajaran, yaitu Injil. Baca Yohanes 17 nomor 8. Wartawan buku Yohanes menuliskan bahwa konon Yesus berkata, segala firman, segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan itu telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Bukan kepada penulis kitab kanon ya, bukan kepada Paulus, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada pastor ya, tapi murid-muridku. Segala firman yang terima dari Tuhanku, firman itu telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerima firman-firman itu, dan seketika mereka menerima firman-firman itu, mereka percaya bahwa melalui firman yang mereka terima dariku, aku ini mereka imani sebagai Rasulullah, Rasul Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya, mana segala firman itu? Yang Yesus tidak tambahi, yang Yesus tidak kurangi. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berani nggak Lukas mengucapkan kata itu? Berani nggak Paulus mengucapkan kata itu? Berani nggak Markus mengucapkan kata itu? Berani nggak penulis Matius, Yohanes berkata seperti itu? Nggak berani. Kenapa? Di buku-buku mereka itu 80% karangan mereka sendiri, 20%-nya tinta merah. Ucapan Yesus itu pun katanya. Karena mereka bukan murid langsung Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, aku telah sampaikan. Intinya, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Nah, berarti tidak ada karangan Nabi Yesus. Tetapi apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Berarti tidak ada pengantar dari Paulus, Rasul Yesus. Berarti tak ada yang kayak begitu. Tidak ada Theophilus yang mulia, inilah silsilah Pret. Gak ada yang kayak gitu. Semua ucapan daripada Yesus pada intinya sama kedudukannya seperti kitab Torah. Pada intinya sama kedudukan dengan kitab Sahihah, hadis Sahihah. Untuk mencapai Quran kayaknya susah. Nah, untuk itu, saudariku yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya kasihani, kalau Yesus itu penyampai firman, Anda katakan itulah Injil itu sendiri, berarti itu justru menggenapi bahwa Yesus adalah pemberita. Mana berita-berita Yesus yang Yesus sampaikan, tetapi bukan dari dirinya sendiri, melainkan itu kalam ilahi yang diterimanya dari Tuhannya. Mana yang tidak terkontaminasi dengan karangan-karangan penulis kitab kanonik? Ada? Tidak ada. Maka benarlah kalimat yang ada di dalam kitab suciku yang independen, tanpa melakukan penyelidikan. Apa katanya di dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Apa yang dikatakan? Telah datang kepadamu rasulku untuk mengajarkan kepadamu tentang isi kitab yang kau sembunyikan. Tolong sebagai penganut ajaran Kristen, tunjukkan segala firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan Yesus sendiri. Apalagi terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang kitab saudara. Ada nggak itu? Kalau tidak ada, maka benarlah kitab suciku. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ya ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi yang dulu diberi kitab Torah, Injil, telah datang kepada kalian nabiku Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan.
Orang Kristen hari ini mendapat Injil dari yang diturunkan kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel? Enggak. Mereka mendapatkan kitab terjemahan dari Belanda. Jadi saudara, jangan katakan Yesus itu tidak menerima firman. Yohanes 14:24 apa kata Yesus? Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Elohim yang telah mengutus aku. Muncul Bang Suma bertanya, mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus yang bukan ucapan Yesus tapi firman Elohim? Mana? Nehi mericek berjahe. Apapun sekte Kristen, apapun lulusan sarjananya Kristen, tidak akan mampu menunjukkan segala firman yang masih suci yang terlontar dari mulut Yesus. Tidak akan mungkin. Malah yang mereka terima revisi. 50 tahun kemudian anak-anak yang baru lahir tidak akan menemukan lagi Injil Bible yang ada hari ini. 50 tahun berikutnya tidak akan menerima lagi Bible baru, Bible yang ada pada tahun itu. Yang mereka terima adalah revisian. Tidak menutup kemungkinan babi haram di 200 tahun ke depan menjadi kodok haram. Kalau mereka benci kepada biawak, biawak yang jadinya penggantian. Biawak haram bagimu, jangan kau makan biawak. Padahal jangan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak menjaga kesucian firman yang Yesus terima dari Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah derita Kristen selama ini. Hanya remah-remah yang mereka dengarkan. Setelah ajaran Musa, ajaran Daud, mereka masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan di dalamnya. Ini terakhir, 1 menit paling lama. Dengarkan baik-baik. Konon wartawan buku Yohanes menuliskan, apa kata penelitian daripada Yohanes ini, penulis buku Yohanes ini, sama dengan apa yang dituliskan dalam kitab Matius. Ketika Yohanes menceritakan Yesus konon berkata, orang-orang banyak ini yang tidak memahami, yang tidak mengerti, yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Di dalam Matius 5 Yesus malah lebih berat lagi mengatakan, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit alias neraka. Pertanyaannya, apakah agama Kristen ini meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya Bang Suma, kalau saya baca Efesus 2 nomor 15 nih jangankan yang paling terkecil, seluruh isi Taurat dihapuskan oleh agama Kristen. Berdasarkan Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala aturan-aturan, perintah-perintah di dalamnya. Alamak. Siapa kemudian yang memasukkan ajaran baru? Kristen. Masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi. Makanya agama Kristen itu tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu hanya mengambil hasil rampasan dari keturunan Benyamin, yaitu Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada yang bukan penganut Taurat, yaitu Roma, Yunani, sampai kepada kerajaan Belanda menjajah ke Nusantara, sampailah kepada anak cucu pribumi yang ada sekarang ini di hadapan kita. Segera begitu saudariku Meriati, lembutkan hatimu untuk belajar, karena belajar itu bisa menghantar kita kepada kebenaran. Saya izin undur diri, di sini sudah mau buka puasa sebagaimana Yesus puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran khususnya kepada saya dan kepada anak-anak saya di bawah umat Islam yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sudah menyertai kami di sini. Karena Dinda Nora sudah buka kamera, saya juga mulai lemas. Ini udah mau loyo ini saya ini karena nggak ada lagi yang memberikan kemudian buah semangka di Komal. Nah, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita begitu nih Kapang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih. Sama-sama abangku. Lanjut.